surat kuasa yang diberikan oleh salah satu keluarganya, yaitu adiknya Amarjoni. Sehingganya dasar tersebutlah kami bisa untuk hadir ke LPSK. Hari ini kami sudah menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum agar Amarjoni bisa ditetapkan menjadi justice kolaborator. Tujuannya adalah keluarga dan Amarjoni siap untuk mengungkap ya, terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan, ya, rutan dan lapas, serta kami juga menyampaikan kepada Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS, Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri, Pak Komjen Suyudi sebagai Kepala BNN. Tujuan kami ke LPSK agar Saudara Amarjoni bisa ditetapkan sebagai justice kolaborator untuk mengungkap sebenarnya apa yang terjadi dari persoalan yang menjadikan Saudara Amarjoni tersangka dan juga dia sebagai saksi. Sebagaimana disampaikan tadi dalam rapat dengan tim penerima LPSK, ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan ke LPSK. Salah satunya adalah 4 lembar surat kronologi yang ditulis langsung oleh Saudara Amarjoni sebelum dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Artinya kita menunggu telaah dari LPSK apakah memenuhi unsur Amarjoni untuk dijadikan justice kolaborator. Intinya dalam pertemuan tadi, Amarjoni siap membongkar dugaan peredaran narkoba di rutan, khususnya di Jakarta dan jaringannya. Sehingganya kami sampaikan juga semangat dan spirit yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden di dalam hasta cita poin ke-7 adalah mengedepankan pemberantasan narkoba. Sehingganya dalam kesempatan ini kami siap diundang oleh Pak Agus sebagai Menteri IMIPAS. Kami juga siap diundang oleh Kepala BNN Bapak Suyudi, dan kami juga siap diundang oleh stakeholder lainnya untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang terjadi di balik dijadikannya Amarjoni sebagai tersangka yang seharusnya dia keluar pada bulan Januari 2026. Dan kami juga menyayangkan perpindahan Amarjoni ke Nusa Kambangan. Dan kami juga menyayangkan Amarjoni tidak bisa dihadirkan di dalam sidang untuk memberikan keterangan dan untuk mendapatkan kebenaran material agar mendapat satu keadilan. Memang terdengar simpang siur, memang terdengar banyak hal terkait dengan kejanggalan-kejanggalan itu, dan semuanya kami sudah sampaikan ke LPSK dalam bentuk dukungan agar permasalahan ini lebih jelas. Ya. Jangan seolah-olah menyalahkan Amarjoni. Padahal di balik semua itu ada sesuatu misteri yang harus diungkap, sehingganya kami hadir, kami menyampaikan pengaduan, kami menyampaikan bukti-bukti kepada LPSK sebagai lembaga yang mampu, yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan
dalam mengungkap persoalan khususnya masalah Ahmad Joni saat ini. Demikian, mungkin Bu Dokter dengan Mas Adit bisa menambahkan. Udah cukup kayaknya yang disampaikan Pak Nyoman. Apa yang tadi? Yang tadi apa? Harapan. Ya harapannya. Gua jadi wartawan. Iya, yang nanya Pak Nyoman. Ya coba harapannya apa? Ya harapannya supaya pasti kita kesini, apa ya? Pasti ya, segera di. Bang Amar ini kan memang udah dari dulu kita tahu ya, maksudnya dari kasus pertama, kedua, dan ketiga, sekarang keempat, dia adalah pemakai gitu loh. Jadi ya yang namanya orang sakit itu harus direhabilitasi, harus diobati. Itu saya yang selalu tekankan di media sosial, di platform media sosial saya, kalau pengguna itu harus direhabilitasi. Itu aja. Bang, statement Amar Bandar itu berarti nggak setuju ya Bang ya? Dibilang bandar ya Bang ya? Nggak setuju sama. Bandarnya gimana cara masukin ke dalam barangnya itu ke dalam institusi pemerintah itu bagaimana caranya? Gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih harapan saya tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi dan kita pulihkan lah si Ahmad Joni ini supaya nggak sakit gitu loh. Maksudnya kita balikin lagi ke performanya gitu loh. Kasih Bang Amar sendiri sampai seberjuang sebegininya dok. Oh enggak, kalau ini kan emang udah ini ya, emang udah seharusnya kita kesini gitu karena kan konsultasi juga sama PH, konsultasi juga sama Pak Nyoman, sama Adit apalagi gitu. Jadi besok itu kan sidangnya eksepsi. Nah kita menjaga-jaga kalau eksepsinya ditolak kan berarti pada pembuktian. Nah pembuktian itu aku maunya Bang Amar, kita sekeluarga tuh biar maunya tuh Bang Amar di Jakarta gitu loh, biar lebih luasnya juga kan ngasih keterangan gitu. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa, siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Jadi kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi, tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah gitu loh, karena kita udah ngumpulin juga bukti-buktinya gitu. Dengar sih bahwa di Nusa Kambangan itu ada 4 titik dan Amar taruh di paling belakang dan one man one cell. Dengar hal itu sih? Oh iya one man one cell. Memang sudah Bang Amar sudah menjelaskan one man one cell ya. Iya betul. Betul. Makanya ini sekarang sama tembok, Oh iya makanya kan ini tujuan kita kesini gitu loh, apa nanti nggak juga tambah psikisnya terganggu, kita kan mencegah itu semua, makanya kita kesini lah ke LPSK inilah gitu loh. Betul. Tapi sampai saat ini psikisnya keganggu atau apa? Oh itu kepada pihak PH. Kalau kita tuh nggak bisa komunikasi sampai saat ini, kita nggak pernah komunikasi kecuali di persidangan ya, kita dikasih izin sama hakim nggak di persidangan. Tapi sehari-hari kita belum bisa telepon sama sekali. Miris nggak sih melihat Bang Amar ditaruh di tempat yang paling menyeramkan itu? Iya pastinya lah. Yang harus ditaruh di situ kan koruptor. Nah ya betul. Setuju. Bandar besar, terus teroris yang sudah merugikan negara ini gitu loh. Jadi abang saya sebagai pengguna yang masih saya yakinin adalah korban ya, sebagai pengguna juga di situ. Jadi kayak harusnya nggak seperti itu, harusnya nggak sampai seperti itu. Jadi yang saya harapkan adalah ya semoga masalah ini cepat selesai dan mudah-mudahan keadilan masih ada di dalam negeri ini. Gitu sih.